Bab 3091, Kemarahan yang Mengerikan. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Genius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan. Huff, kamu terlalu meremehkanku. Han Miaoyi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak meremehkanmu. Fisikmu memang sangat kuat. Aku yakin sumber kepercayaan dirimu berasal dari ini. Fang Yu berkata dengan ringan, tetapi tidak peduli seberapa kuat fisikmu, kamu juga harus mengandalkan keterampilan dalam pertempuran, terutama di level yang lebih tinggi. Selama pertempuran, keterampilan bahkan lebih penting. Han Miaoyi memandang Fang Yu dan menarik napas dalam-dalam, sepertinya sedang berdebat, tetapi segera dia tersenyum lagi dan berkata, kalau begitu, ajari aku. Ajari kamu, aku tidak bisa mengajarimu untuk saat ini, mari kita bicarakan hal itu ketika Han Miaoyi yang lain kembali. Jawab Fang Yu, kamu, mata Han Miaoyi memerah, dan dia tiba-tiba berbalik. Fang Yu mengabaikan Han Miaoyi. Dia tahu bahwa Han Miaoyi saat ini didominasi oleh iblis dan memiliki banyak trik, dan dia tidak akan mudah tertipu. Desir-desir, saat ini, terdengar suara siulan dari dalam gua. Sesosok bergerak dari jauh ke dekat, dan segera kembali ke tubuh Fang Yu. Itu adalah penguasa Keno. Pada saat ini, Putri Keno memegang telur binatang berbentuk oval bercahaya di pelukannya. Dari segi ukuran Skyfire Holy Beast, telur binatang ini jauh lebih kecil dari yang dibayangkan. Selesai, Fang Yu bertanya pada Putri Jinwo. Yah, aku mengerti. Ada kegembiraan yang tak terkendali dalam nada bicara Guno. Selama berhari-hari, dia telah memikirkan cara mengeluarkan telur binatang itu untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya oleh Kaisar. Hari ini adalah pertama kalinya dia benar-benar menyentuh telur binatang ini sejak dia mencobanya berkali-kali. Melihat telur binatang ini dipegang oleh Putri Keno dalam pelukannya, binatang suci Skyfire yang membeku itu meraung lagi. Krek bang-bang, di dalam ruang beku, ia berjuang begitu keras hingga menghancurkan ruang tersebut. Binatang suci Skyfire dalam keadaan marah sekali lagi meningkatkan kekuatannya. Biarkan aku melihat telur ini. Fang Yu berkata pada Putri Jinwo. Putri Jinwo ragu-ragu, dan menyerahkan telur binatang itu di tangannya kepada Fang Yu. Fang Yu mengambil telur binatang itu dan meletakkan tangannya di atasnya. Bas, pada saat ini, dia melepaskan kesadaran ilahi dan menyelimuti seluruh telur binatang itu. Nafas panas dapat dirasakan dengan jelas, dan terletak di dalam telur binatang itu. Dan di dalam telur binatang itu, sebenarnya ada nafas kehidupan. Namun selain 2 poin tersebut, Fang Yu juga tidak menemukan kelainan lain. Hai, apakah kamu sudah selesai membacanya? Fang Yu bertanya pada Li Huoyu di dalam hatinya. Oke, telur binatang itu tidak terlalu penting. Li Huoyu menjawab, baiklah. Fang Yu mengembalikan telur binatang itu kepada Putri Jinwo. Karena kamu sudah mendapatkan telur binatang itu, ayo keluar dulu. Fang Yu berkata lagi, kakak, pada saat ini, perjuangan binatang suci api surgawi menjadi lebih kuat, dan api merah muda di tubuhnya menyala lebih kuat. Ada ekspresi keheranan di mata Putri Jinwo, melihat binatang suci api surgawi di depannya, dan dia sedikit terkejut untuk beberapa saat. Kenapa kamu tidak pergi? Fang Yu mengingatkan. Baru kemudian Putri Keno pulih, memegang telur binatang itu, dan terbang ke arah belakang. Fang Yu memandang Han Miaoyi dan berkata, ikutlah dengannya. Mata Han Miaoyi masih merah, seolah dia masih marah, dan dengan mendengus dingin, dia mengikuti Putri Jinwo. Bising, pada saat ini, nyala api di Skyfire Saint Beast berangsur-angsur berubah dari merah. Jambu menjadi merah darah murni. Api merah yang melonjak seperti darah, tiba-tiba membakar lingkungan yang membekukan. Mata Fang Yu berkedip dan jantungnya bergetar. Kekuatan binatang suci api pada hari ini melebihi ekspektasinya. Bahkan belenggu makna dingin yang ekstrim bisa dipatahkan secara paksa. Mata Fang Yu sangat menakjubkan. Mengaum, tujuan utama dari Skyfire Holy Beast bukanlah dia, tapi arah dari Putri Keno yang pergi dengan telur binatang itu. Ia meraung, membuka mulutnya lebar-lebar, dan sayap raksasa di belakangnya berkelebat dengan liar. Boom! Api merah yang mengerikan melaju ke depan seperti magma. Banjir seluruh terowongan sarang. Setelah ledakan seperti itu, Lord Keno di garis depan pasti tidak akan bisa melarikan diri, dan pada akhirnya akan tersapu oleh api. Dan tingkat nyala api ini,
jika benar-benar menyentuh tubuh fisik Putri Keno, mungkin akan musnah dalam sekejap. Fang Yu segera bergegas maju. Boom! Lord Keno, yang melaju di garis depan, secara bertahap mendekati titik keluar teleportasi. Tapi saat ini, dia mendengar suara gemuruh dari belakang dan merasakan nafas panas. Dia menoleh dan melihatnya, dan dia melihat lautan api merah melonjak ke depan. Pada saat ini, hatinya tiba-tiba bergetar, dan dia bahkan lupa menggunakan token penyelamat nyawa. Lautan api melonjak ke depan, dengan kekuatan untuk memusnahkan segalanya. Saat ini Putri Keno sedikit bingung. Han Miaoyi, yang berada di sampingnya, tidak memiliki rasa takut di wajahnya. Han Miaoyi melirik Putri Jinuo, dan tidak bermaksud melindunginya, tetapi menunjukkan senyuman licik. Memanggil, saat lautan api hendak menerkam di depannya, sesosok emas melintas di depan Putri Jinuo dan Han Miaoyi. Dia membuka tangannya. Detik berikutnya, ada kilatan cahaya keemasan terang. Dalam sekejap cahaya, Putri Keno hanya melihat tanda salib yang bersinar dengan cahaya keemasan. Gemuruh. Segera, seluruh sarang bergetar hebat, dan puing-puing terus berjatuhan dari langit. Jelas sekali, sarang di sini akan runtuh. Kamu keluar dulu, aku akan datang nanti. Saat ini, suara Fang Yu mencapai telinga Putri Jinuo dan Han Miaoyi. Putri Keno pulih dan segera terbang kembali. Adapun Han Miaoyi, setelah melihat posisi Fang Yu, dia berbalik dan pergi. Bum bum bum, getaran sarang terus berlanjut, bahkan seluruh dunia rahasia berada dalam bahaya kehancuran. Namun, Putri Keno dan Han Miaoyi sudah dekat dengan pintu keluar. Beberapa saat kemudian, mereka berlari ke posisi itu. Bas, seberkas cahaya jatuh dari langit, menutupi Putri Keno dan Han Miaoyi. Saat ini, mereka sudah berada di sarangnya dan kembali ke permukaan danau. Dunia luar sangat tenang, dan tidak ada ombak di danau. Setelah Putri Keno keluar, dia masih memegang telur binatang itu di tangannya. Dia melihat ke danau di bawah, dan pusaran itu dengan cepat menghilang hingga benar-benar hilang. Mata indah Putri Keno melebar, alisnya mengernyit. Bahkan saluran transmisi keluar masuk pun putus. Dan di dalam sarang yang akan runtuh, ada juga binatang suci api langit yang tidak terkendali. Fang Yu masih bisa keluar. Putri Keno menggigit bibir bawahnya. Dia telah merekrut banyak pembangkit tenaga listrik eksternal untuk membantunya menyelesaikan tugas ini sebelumnya, tetapi mereka semua gagal dan menderita banyak korban jiwa. Namun atas kematian dan luka-luka para biksu itu, dia tidak merasakan banyak hal. Karena resiko memasuki sarangnya, dia menjelaskan sebelumnya bahwa kemungkinan kematian di dalam sangat tinggi. Namun jika tugas tersebut bisa diselesaikan, keuntungannya akan sangat besar. Inilah perdagangan, dan hanya jika Anda bersedia mengambil risiko barulah Anda bisa mendapatkan keuntungan besar. Tetapi pada saat ini, sosok terakhir Fang Yu muncul di benak Putri Jinuo. Entah kenapa, dia tidak ingin Fang Yu mati di dalamnya seperti ini. Putri Keno mengangkat telapak tangan kanannya, dan sepotong batu giok putih muncul di tangannya. Retakan, dia memandang Bai Yu, ragu-ragu selama 2 detik, dan masih menghancurkan Bai Yu menjadi beberapa bagian. Ini berarti dia harus meminta bantuan. Dan objek pencarian bantuannya adalah rombongan rahasia yang diatur untuknya oleh ayah kaisar, yang sangat berkuasa. Tapi begitu dia melakukan ini, misi pengalaman yang dipercayakan kepadanya oleh kaisar akan sama saja dengan kegagalan. Putri Keno masih memiliki tanda di tangannya, yang dapat membuatnya langsung melarikan diri dari sarangnya, menghindari bahaya, dan menyelamatkan nyawanya. Itu adalah sesuatu yang bisa dia gunakan kapan saja. Tapi batu giok putih berbeda. Menghancurkan batu giok putih sama dengan mengumumkan misinya. Namun masalahnya sudah sampai pada titik ini, dan Putri Keno tidak terlalu memikirkannya. Aku mendapatkan telur binatang itu. Dia menyelamatkan hidupku. Aku harus menyelamatkan nyawanya. Ini juga yang kaisar ajarkan padaku. Aku tidak bisa berhutang budi. Putri Jinuo berpikir. Namun, setelah batu giok putih itu dihancurkan, rombongan tidak muncul. Putri Keno mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Pada saat ini, ada keheningan di sekitar. Sangat tenang. Putri Keno secara bertahap menyadari anomali tersebut. Dia segera menarik kembali telur binatang di tangannya ke dalam cincin penyimpanan. Pada saat yang sama, lepaskan kesadaran ilahi dan menyelimuti kuartet. Bawahannya yang terbaring dalam kegelapan sepertinya telah menghilang saat ini. Menyadari hal tersebut,
hati Putri Keno mencelos dan merasa tidak jelas. Namun, perkemahannya tidak jauh dari sini. Sekarang bagaimana caranya? Kepala daerah Lord Keno berputar cepat. Set, set, set. Namun saat ini, beberapa bayangan hitam berkelap-kelip di sekitar Putri Keno. 8 sosok menunjukkan sosoknya satu demi satu. Mereka semua mengenakan jubah hitam dan masker wajah tersenyum yang aneh, dan mereka tidak dapat melihat wajah mereka dengan jelas. Namun melihat kemunculan para biksu tersebut, hati Putri Keno terguncang. Dia tahu asal-muasal pihak lain. Wah, saat ini, sosok lain muncul di depan Putri Keno. Biksu itu tidak memakai topeng, memperlihatkan wajah cantik. Dia anggun, mengenakan jubah mewah, dan matanya panjang dan ramping. Dari alisnya, dia agak mirip dengan Putri Keno. Lu Chen, Putri Jinwo berkata dengan suara dingin, apa yang akan kamu lakukan? Oh, adikku yang baik, kakakku mendengar bahwa kamu sedang sibuk dengan acara besar di Zhongyao-Xing, dan baru saja lewat, jadi dia datang untuk melihat kabarmu. Sekarang sepertinya kamu melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Kultivator wanita menutup mulutnya dan terkekeh, nadanya penuh dengan yin dan yang. Namanya Lu Chen, dia juga merupakan keturunan kaisar monster kuno, dan salah satu putri. Apa yang aku lakukan, apa hubungannya denganmu? Putri Jinwo bertanya dengan dingin. Oh, kamu salah mengatakan itu. Kita adalah saudara perempuan, bukankah seharusnya saudara perempuan saling membantu? Adikku yang baik, saudara perempuanku ada di sini untuk membantumu. Jangan terlalu melawan. Putri Lu Chen masih tersenyum. Aku tidak butuh bantuanmu, kamu boleh pergi. Tuan wilayah Jino masih berkata dengan dingin. Oh, kamu memang tidak mau makan yang keras dan lembut, Keno. Pada saat ini, senyuman di wajah Putri Lu Chen juga tiba-tiba menghilang, dan nada suaranya menjadi dingin. Karena kamu bersikeras memintaku untuk menjelaskan semuanya, maka aku akan menjelaskannya kepadamu, serahkan telur binatang dari binatang suci Skyfire. Putri Lu Chen berkata dengan dingin. Ketika Putri Lu Chen mengucapkan kata-kata ini, ada nada membunuh yang jelas dalam nadanya. Pada saat ini, Han Miaoyi, yang berdiri di sampingnya dengan ekspresi tidak sabar, juga menyadari apa yang terjadi di depannya, dan langsung menjadi tertarik. Dia meletakkan tangannya di dadanya, menatap Putri Lu Chen dengan penuh minat, dan kemudian pada Putri Jinwo. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Putri Jinwo berkata dengan dingin. Ayah Kaisar memberimu lokasi tertentu, dan bahkan lorong itu dibangun untukmu. Kamu hanya perlu masuk untuk mendapatkan sebutir telur, tapi butuh waktu lama dan begitu banyak pembantu untuk melakukannya. Lu Chenjun Sang Bagafa menggelengkan kepalanya dan dengan sinis berkata, hanya kemampuanmu saja yang tidak layak untuk diperhatikan ayah. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Putri Jinwo berkata dengan cahaya dingin di matanya yang indah, Lu Chen, beranikah kamu melakukan sesuatu padaku? Kenapa kamu tidak berani? Semua bawahanmu telah dibersihkan olehku. Aku membunuhmu di sini, dan Kaisar hanya akan mengira kamu sudah mati di sarangnya. Terlebih lagi, itu karena dia telah menyiapkan banyak perlindungan untukmu. Keadaan, Putri Lu Chen semakin tersenyum, dan berkata, dengan cara ini, ayah hanya akan berpikir bahwa kamu adalah sampah, dan kematian bukanlah hal yang disayangkan. Mendengar ini, hati Putri Jinwo terguncang. Kali ini, Putri Lu Chen mengalihkan pandangannya ke Han Miaoyi di belakang. Ini bantuan untuk membantumu mengeluarkan telur binatang itu. Dia harus mati juga. Putri Lu Chen tersenyum kejam. Aku, Han Miaoyi terkejut sesaat, matanya yang indah melebar. Jika kamu ingin disalahkan, salahkan dirimu sendiri karena memilih membantu Keno. Putri Lu Chen mencibir. Apakah kamu benar-benar akan membunuhku? Saat ini, Han Miaoyi juga tersenyum seperti bunga. Wajahnya sudah cantik, dan senyumnya semakin cantik saat ini. Putri Lu Chen melihat senyuman ini dan matanya menjadi lebih dingin. Dia bosan dengan saudara perempuan cantik ini. Ini juga salah satu alasan mengapa dia selalu tidak memiliki kesan yang baik terhadap Putri Jinwo. Aku akan bertanya lagi, apakah kamu benar-benar akan membunuhku? Han Miaoyi berkedip dan bertanya lagi. Bunuh dia, kupas dan sobek tulangnya, biarkan dia mengingatnya. Jangan pernah memprovokasiku Putri Lu Chen. Mata Putri Lu Chen meledak dengan cahaya yang sangat menakutkan dan berteriak dengan keras. Desir-desir. Begitu dia mengatakan ini, para biksu yang mengenakan topeng tersenyum di sampingnya berangkat. Tujuannya,
adalah Han Miaoyi. Hehe, akhirnya bisa mengambil tindakan. Aku melakukan serangan balik pertahanan diri. Han Miaoyi sangat senang, dan pancaran darah di pupilnya terus berkedip. Bang, bang, bang. Di sarang yang hancur, Fang Yu masih bertarung dengan binatang suci api surgawi. Alasan mengapa dia tidak pergi, tetapi tetap di sini, adalah karena permintaan Li Huoyu. Setelah Li Huoyu menyerap api merah muda yang dilepaskan oleh binatang suci api surgawi, Fang Yu harus tinggal di sarangnya dan belum pergi. Tapi selama kamu tetap di sarangnya, kamu harus berhadapan dengan binatang suci api langit yang ganas itu. Pada saat ini, binatang suci api surgawi diselimuti oleh api merah, sangat ganas. Setiap kali menyerang, ada aura ingin memusnahkan Fang Yu. Pukulan dan tendangan Fang Yu mengenai Skyfire Holy Beast, dan itu memang bisa menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Tapi Skyfire Saint Beast sepertinya mengabaikan nyawanya, masih bergegas maju dengan panik, dan Fang Yu menembak. Berapa lama aku harus tinggal? Jika ini terus berlanjut, binatang suci api tidak dapat menahannya lagi. Cepat atau lambat aku akan melewatkannya dan membunuhnya. Fang Yu berkata pada Li Huoyu dalam hati. Hasilnya sudah ada, kelahiran orang ini, ada hubungannya dengan kekacauan dan api ilahi. Li Huoyu berkata dengan penuh semangat. Kekacauan api ilahi. Fang Yu terkejut sesaat. Sebelumnya, Li Huo jadi pernah menyerap Chaos Divine Fire sekali. Itu adalah bagian dari api dewa kekacauan. Apakah ada peluang untuk menemukan bagian lain sekarang? Itu pasti bagian dari Chaos Divine Fire. Kata Li Huoyu, bahkan mungkin saja. Binatang suci api surgawi ini diubah oleh api ilahi kekacauan. Kalimat ini mengejutkan hati Fang Yu. Dia tiba-tiba teringat api ilahi kekacauan yang dia temui di Datian Chensing, sekte api ekstrim. Pada saat itu, api ilahi yang kacau diserap oleh sekte yang sangat api dan digunakan untuk seluruh penggarap sekte untuk berkultivasi. Oleh karena itu, kesadaran yang dihasilkan oleh Chaos Divine Fire secara bertahap mengumpulkan kebencian dan menjadi Chaos Fire Demon. Pada saat itu, dibutuhkan banyak energi untuk menjatuhkan Chaos Fire Demon. Tapi sekarang Li Huoyu berspekulasi, binatang suci api langit di depan kita diubah oleh kekacauan dan api ilahi. Jika demikian, mata Fang Yu berkedip-kedip, menatap Skyfire Saint Beast yang marah di depannya. Jika ia benar-benar diubah oleh kekacauan dan api ilahi, apakah ia masih akan terjebak? Fang Yu menyipitkan mata. Bagaimana menurutmu? Bagian dari Chaos Divine Fire yang kamu dapatkan sebelumnya juga digantung di sana sebagai fasad oleh sekte kecil, dan terus-menerus menarik energi. Li Huoyu bertanya, berapa bagian dari Chaos Divine Fire yang dibagi? Saya tidak tahu, tapi yang pasti setelah pemisahan, ancamannya telah berkurang banyak. Selain itu, kesadaran juga menjadi semakin lemah, dan sebenarnya tidak memiliki kemampuan berpikir. Terjebak adalah hal yang normal. Jika Anda ingin melihat kekuatan sebenarnya dari Chaos Divine Fire, Anda harus menemukannya di semua bagian seluruh pesawat. Saat itu, Anda akan tahu apa itu teror. Ho 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 ho, binatang suci api langit di depannya bergegas menuju Fang Yu lagi dengan amarah. Ledakan, Fang Yu melancarkan pukulan, dan tinju menakutkan itu meledakkan binatang suci Skyfire lagi, menghancurkannya dengan keras di bawah tanah yang rusak. Runtuhnya seluruh sarang menjadi semakin parah. Apa yang disebut dunia rahasia independen ini akan runtuh sepenuhnya. Jadi, apa yang harus aku lakukan sekarang? Fang Yu bertanya. Ini sangat sederhana. Sama seperti terakhir kali kamu menghadapi Chaos Fire Demon, kamu bisa melawannya kembali ke bentuk aslinya. Li Huoyu berkata, selama kamu melawan kembali ke bentuk aslinya, kamu bisa menyerapnya. Melawan kembali ke bentuk aslinya, itu sangat sederhana. Fang Yu menyipitkan mata, melihat binatang suci api surgawi yang menabrak tanah. Bang, bang, bang. Pada saat ini, di atas danau di luar dunia rahasia, serangkaian ledakan yang memekakkan telinga juga terjadi. Sosok dengan api merah keluar dari seluruh tubuhnya, berkedip di udara seperti kilat berwarna darah. Ah, jangan bunuh aku. Bubar, bubar, batasi ruangnya, batasi dia. Terdengar jeritan ngeri, seruan minta tolong, dan raungan satu demi satu. Namun, suara-suara ini tidak dapat menghentikan pergerakan petir berwarna merah darah itu. Setiap kali berkedip, itu akan membawa kekuatan yang sangat menakutkan. Boom, boom, boom. Para biksu kulit hitam yang memakai masker wajah tersenyum.
Begitu mereka didekati oleh petir berdarah ini, detik berikutnya tubuh mereka akan hancur berkeping-keping dan meledak berkeping-keping di udara. Dalam suara ledakan, suara bising menjadi semakin berkurang. Pada akhirnya, hanya tersisa satu biksu berbaju hitam. Wah, sosok berwarna merah darah dan sombong itu bergegas mendekat. Biksu itu sudah ingin melarikan diri. Namun, dia sama sekali tidak bisa lepas dari kejaran sosok itu. Ledakan, sosok itu mengulurkan telapak tangan kanannya dan langsung meledakkan kepalanya. Di saat yang sama, telapak tangan kirinya berubah menjadi cakar, menusuk dadanya, dan mengeluarkan inti aslinya secara tiba-tiba. Kakak, rangkaian aksi ini terjadi antara lampu listrik dan batu api. Setelah semua ini dilakukan, tubuh pria itu sudah kaku, dan ekspresi wajahnya selalu membeku di saat ketakutan yang luar biasa. Bising, detik berikutnya, tubuhnya terkoyak dari tengah, darah berceceran. Pada saat ini, ada keheningan di sekitar. Han Miaoyi, yang wajahnya masih berlumuran darah, tersenyum sambil memegang inti esensi di tangannya. Dia menoleh dan menatap Putri Luchen, yang masih di tempat dengan mata terbuka lebar. Saat ini, dia terlihat sangat buruk. Tubuh halus Putri Luchen tiba-tiba bergetar, hampir jatuh dari udara. Dia sadar kembali, hanya merasa kedinginan, seperti jatuh ke dalam gua es. Dia memperhatikan 8 bawahan kuat yang dia bawa, sama seperti mereka dibunuh oleh Han Miaoyi. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, semuanya akan mati. Tak satu pun dari mereka yang selamat. Dan setiap kematian sangatlah menyedihkan. Han Miaoyi lah yang menusuk dadanya dengan tangannya dan dengan paksa melepaskan inti aslinya dan mati. Pada saat ini, Han Miaoyi tersenyum manis padanya. Tapi betapapun bagusnya senyuman ini, tidak bisa membuat Putri Luchen merasakan sentuhan kebaikan. Dia hanya merasa takut akan kematian. Hei, terima kasih. Han Miaoyi menyeka noda darah di wajahnya dengan tangannya dan tersenyum, biarkan saya mendapatkan 8 inti asli lagi, yang dapat meningkatkan basis budidaya. Kamu, beraninya kamu, berani membunuh bawahanku Putri Luchen. Kamu secara terbuka menentang istana kekaisaran pusat kita. Aku harus melapor kepada ayahku dan membiarkan dia. Tuhan begitu takut wajahnya pucat, dan bahkan kata-katanya pun tidak memuaskan. Dia hanya bisa menunjuk ke arah Han Miaoyi, tetapi lengannya gemetar dan dia tidak bisa mengarahkan jarinya dengan akurat. Pada saat ini, Lord Keno, yang berada di seberang, memandang Han Miaoyi dengan mata ngeri. Han Miaoyi belum melakukan banyak hal sebelumnya, jadi dia berada di sisi Fang Yu dan sangat sedikit berbicara. Tentu saja, dia juga merasakan kelainan aura Han Miaoyi, tapi, bagaimana mungkin dia tidak membayangkan. Han Miaoyi juga memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Kalau begitu menurutku nama panggilan Han Miaoyi untuk Fang Yu adalah Tuan, apa-apaan mereka. Putri Jinwo tidak bisa melepaskan diri dari keterkejutannya untuk beberapa saat, dan tidak bisa berkata-kata. Apakah kamu masih ingin membuat laporan kecil? Aku benci orang yang membuat laporan kecil, ya kamu bukan manusia, kamu iblis. Han Miaoyi menatap Putri Luchen, nadanya semakin dingin. Ikuti saja Han Miaoyi yang lain, membuatku benci. Darah di matanya berkedip-kedip. Iblis yang haus darah, sekali lagi muncul. Putri Luchen merasakan niat membunuh ini dan segera mengangkat tangannya, seolah ingin mengambil sesuatu. Ledakan. Namun, di detik berikutnya, sosok Han Miaoyi muncul seperti anak panah tajam dan bergegas menuju Putri Luchen. Apa? Putri Luchen berteriak. Wah, angin kencang akan datang. Dalam sekejap, Han Miaoyi sudah berada di depannya. Beraninya kamu, Sebelum Putri Luchen selesai berbicara, Han Miaoyi menjambak rambutnya dan membantingnya ke samping. Jeritan melengking terdengar di mana-mana. Bang Long, Putri Luchen terlempar ke tanah di tepi danau, menyebabkan ledakan, meledakkan awan besar asap dan debu. Han Miaoyi bergegas lagi. Kino, jika kamu benar-benar berani membunuhku, kamu dan kaki tanganmu harus membayar mahal. Kakak, Zenyun akan membalaskan dendamku, kamu. Putri Luchen berteriak histeris, suaranya sangat tajam. Ledakan, namun, sedetik berikutnya, suara keras kembali terdengar di lokasinya. Han Miaoyi bergegas mendekat dan menginjak perut Putri Luchen, menyebabkan dia mengeluarkan seteguk besar darah. Di saat yang sama, tanah di bawahnya kembali runtuh. Putri Luchen berteriak berulang kali.
Tetapi pada saat yang sama, dia juga melepaskan aura dasar kultivasinya dan menggunakan keterampilan tubuhnya. Tersembunyi, teknik tubuh Putri Luchen ditampilkan, dan sosoknya bersinar, menghilang di bawah kaki Han Miaoyi. Namun, dia tidak menarik terlalu lama dan muncul ratusan meter jauhnya. Putri Luchen saat ini, dengan rambut acak-acakan, dagunya penuh darah, tidak lagi sombong dan mendominasi sebelumnya, maupun temperamen seorang putri. Dia memandang Han Miaoyi di kejauhan, wajahnya penuh ketakutan, dan seluruh tubuhnya gemetar. Kino, aku salah, maafkan aku, biarkan aku pergi, selamatkan hidupku. Aku benar-benar tahu bahwa aku salah, bagaimanapun juga aku adalah adikmu, dan ayahku pasti tidak ingin melihat kita saling membunuh, lainnya, Ki tidak. Putri Luchen menoleh untuk melihat ke arah Putri Jinwo, memohon. Saat ini, dia menyerahkan seluruh harga dirinya. Keberaniannya telah ditakuti. Semua bawahannya memiliki basis budidaya puncak 8 jari hingga 10 jari open source, tetapi di depan Han Miaoyi, mereka bahkan tidak dapat menerima pukulan. Jelas sekali, Han Miaoyi setidaknya adalah pembangkit tenaga listrik dengan pemahaman penuh tentang alam surgawi dan alam surgawi. Orang kuat di alam surga sudah cukup untuk menjadi raja di dunia iblis. Meskipun status keturunan langsung mereka lebih tinggi daripada banyak raja iblis, kekuatan mereka belum tentu, bahkan berjauhan. Sebelum dia menyerang tuan rumah Keno hari ini, dia telah membubarkan rombongan alam surga yang diam-diam mengikuti tuan rumah Keno. Namun saya tidak menyangka bahwa penolong yang dicari Putri Keno juga memiliki kekuatan alam surga. Jika dia mengetahui hal ini, dia seharusnya tidak menganggapnya merepotkan, dia harus menemukan beberapa raja iblis yang terus menunjukkannya padanya. Biarpun para raja iblis itu tidak berani berpartisipasi dalam pertarungan di dalam keluarga kerajaan mereka, dia bisa menemukan cara untuk memikat mereka dengan berbagai cara, tapi itu akan memakan waktu. Tapi sekarang, sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Saudari Jinwo, lepaskan aku benar-benar tahu aku salah. Putri Luchen masih memohon belas kasihan. Putri Keno menatap lurus ke arah Putri Luchen, menggigit bibirnya, menatap Han Miaoyi, dan berkata, bisakah kamu membuatnya tetap hidup? Bunuh dia di sini, konsekuensinya. Aku hanya mendengarkan tuanku Fang Yu. Menurutmu ada yang bisa memesanku? Han Miaoyi mengerutkan bibirnya dan berkata, Tuan punya kesepakatan denganmu, jadi aku tidak akan memindahkanmu, tetapi jika kamu ingin menghentikanku, maka aku mungkin akan memukulmu sampai mati bersama-sama, pikirkanlah. Mendengar ini, hati Putri Jinwo tenggelam, dan Han Miaoyi melihat ke arah Putri Luchen, tersenyum jahat, dan berkata, jangan terlalu takut, kematian adalah hal yang sesaat. Semakin kamu takut, semakin buruk kamu akan mati. Wah, di sela-sela kata-katanya, dia bergegas menemui Putri Luchen lagi. Dan Putri Luchen hanya bisa berteriak ketakutan. Boom, boom, boom. Di wilayah rahasia yang hancur, Fang Yu meledakkan binatang suci api langit itu dengan satu pukulan dan satu pukulan. Setiap bayangan tinju yang dihantam akan menyebabkan kerusakan parah pada binatang suci Skyfire. Binatang suci Skyfire sama sekali tidak mampu menahan kekuatan Fang Yu, tetapi dikalahkan secara sepihak. Meski sangat marah, namun kesombongannya berkurang banyak setelah dipukul satu demi satu. Ini hampir selesai. Fang Yu memandang binatang suci Skyfire, matanya sedikit berkedip. Saat ini, dia mengepalkan tangan kanannya lagi. Bas, di punggung tinju, cahaya keemasan menyilaukan bersinar dari tanda jalan. Surga, tinju silang. Tinju kanan Fang Yu tiba-tiba terbanting. Ledakan. Kekuatan tinju yang mengerikan meledakkan binatang suci Skyfire di depan Anda. Kekuatan yang meledak pada saat ini benar-benar menghancurkan dunia rahasia yang sudah runtuh. Boom! Di tengah suara gemuruh, tanda jalan muncul dalam kegelapan pekat. Aum! Raungan binatang suci Skyfire juga berubah dari kuat menjadi lemah, dan akhirnya teredam. Berhasil, Fang Yu berhenti di tengah asap dan meletakkan tangan kanannya. Berdengung. Segel jalan itu juga perlahan menghilang di langit malam yang gelap. Saat ini kesadaran spiritual Fang Yu menyelimuti segala arah. Melewati kegelapan, dia menemukan bahwa tubuh besar binatang suci Skyfire telah menghilang. Namun pada posisi semula, terdapat api yang berkobar-kobar, menampakkan nyala api berwarna merah jambu pucat. Ini sukses. Seperti yang dikatakan Li Huoyu, Fang Yu berhasil mengalahkan binatang suci Skyfire kembali ke bentuk aslinya.
Dan bentuk aslinya adalah kekacauan dan api ilahi. Ini adalah bagian lain dari api ilahi kekacauan yang ditemui Fang Yu sejak ia dilahirkan di Sekte Api Bintang Surgawi. Wah, Fang Yu segera bergegas maju dan mendekati api. Sebelum mendekati nyala api, dia mengulurkan tangannya, jangan khawatir. Saat ini, Li Huoyu tiba-tiba berbicara. Fang Yu menghentikan uluran tangan itu, dan bertanya, apa lagi? Mari kita lihat dulu apakah ada kotoran di dalamnya. Li Huoyu berkata, setelah sekian lama, mungkin ada beberapa kesadaran dalam api ilahi yang kacau. Anda harus memastikan bahwa kesadaran tersebut telah sepenuhnya menghilang dan mencapai kondisi paling murni. Seraplah. Mendengar ini, Fang Yu menyipitkan mata sedikit, melepaskan kesadaran spiritualnya, menutupi api. Di ruang yang runtuh, keadaannya gelap gulita. Api ilahi kekacauan masih menyala, dan sepertinya tidak akan pernah padam. Saya merasa tidak ada masalah, kata Fang Yu. Kalau begitu angkat tanganmu dan sentuh. Kamu telah menyempurnakan sebagian dari api ilahi kekacauan. Sekarang seharusnya mudah untuk menyempurnakan bagian lainnya. Bahkan mungkin disempurnakan secara aktif, kata Li Huoyu. Secara proaktif disempurnakan. Apa maksudmu? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Dua bagian dari Dewa Kekacauan dan Api pada awalnya adalah satu. Sekarang mereka memiliki kesempatan untuk berintegrasi kembali. Tentu saja mereka akan menerimanya. Kamu harus memahami prinsip ketertarikan sesama jenis, kata Li Huoyu. Saat berbicara dengan Li Huoyu, Fang Yu mengulurkan tangannya. Entah kenapa, telapak tangan kanannya hampir menyentuh api, namun dia tidak merasakan sakit yang membakar, malah dia merasakan keintiman. Saat telapak tangan kanannya benar-benar menyentuh kumpulan api ini, segel jalan di punggung tangannya secara spontan bersinar dengan cahaya kemasan. Desir-desir. Pada saat ini, perasaan hangat mulai dari telapak tangan kanan dan memasuki meridian Fang Yu. Perasaan ini sangat nyaman. Api ilahi yang kacau di depannya dengan cepat menghilang dan memasuki tubuh Fang Yu melalui telapak tangan kanan Fang Yu. Arus hangat mengalir dengan cepat melalui meridian di tubuh. Setelah beberapa saat, semua Chaos Divine Fire diserap ke dalam tubuh Fang Yu. Seluruh prosesnya sangat lancar, bahkan lebih lancar daripada menyerap basis kultivasi dengan Spirit Devouring Art. Fang Yu bahkan tidak melakukan apapun, hanya mengulurkan tangannya. Ini, sudah selesai. Fang Yu bertanya, yah, sudah selesai. Nada suara Li Huoyu terdengar sedikit tidak nyaman. Benar-benar selesai. Fang Yu bertanya lagi, kamu melihat Chaos Divine Fire diserap dengan matamu sendiri, apakah ada yang palsu? Li Huoyu bertanya secara retoris. Tapi nada bicaramu tidak tepat. Fang Yu mengangkat alisnya. Tuan, Li Huoyu tidak bisa langsung menyentuh bagian api ilahi kekacauan ini kali ini. Jadi saya tidak senang, suara tangis terdengar saat ini, dan nadanya dingin. Itu dia, Fang Yu tersenyum. Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku kesal. Kenapa aku kesal? Awalnya aku menyatu dengan Chaos Divine Fire, tapi sekarang Chaos Divine Fire telah bergabung sebagian, dan kekuatannya menjadi lebih kuat. Kekuatanku adalah milikmu kekuatan, aku adalah alat, menurutmu apa yang membuatku kesal? Li Huoyu berkata dengan penuh semangat. Semakin bersemangat, semakin banyak bukti bahwa saya benar. Air mata dingin berkata dengan ringan. Kamu kentut, Li Huoyu berkata dengan marah. Seperti dulu, kedua belah pihak kembali bertengkar. Jangan bersuara, lalu situasinya sekarang. Api ilahi kekacauan ini langsung saya sempurnakan. Atau haruskah saya menyempurnakannya di menara semesta seperti yang saya lakukan terakhir kali? Fang Yu bertanya, petik 2 titik. Tidak perlu kali ini, seperti yang saya katakan tadi, bagian dari Chaos Divine Fire ini akan bergabung dengan bagian sebelumnya, jadi langkah pemurnian akan dihilangkan, dan itu akan langsung diintegrasikan ke dalam tubuh roh Dao Anda. Li Huoyu berkata, mungkin kamu bisa melepaskan api ilahi yang kacau itu sekarang. Dicampur ke dalam tubuh roh Dao, bukankah itu di hati? Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan berkata dalam hatinya. Setelah memurnikan api ilahi kekacauan terakhir kali, api ilahi kekacauan langsung menuju ke jantung tubuh roh Dao dan terbakar dengan berkobar. Fang Yu tidak tahu mengapa Chaos Divine Fire mencapai posisi itu. Mayat yang saya lihat ketika saya pertama kali memurnikan api ilahi kekacauan, mata dan hati digali. Api ilahi kekacauan mengatakan bahwa saya mungkin menghadapi situasi seperti itu di masa depan, dan kemudian muncul di bagian jantung.
Lindungi hatiku. Fang Yu mengerutkan kening, berpikir. Bum bum bum. Raungan di sekitar menarik pikiran Fang Yu kembali. Tinggalkan di sini dulu. Fang Yu melihat sekeliling, seluruh dunia rahasia telah runtuh. Petik 2 titik titik titik. Bayi. Fang Yu berteriak, dan Bei Bei mengeluarkan kepalanya dari dadanya. Bawa aku kembali keluar, kata Fang Yu. Wow, Bei Bei menggonggong ringan, melepaskan tanda cincin kakak. Saat ini, di tanah di luar danau, Han Miaoyi menginjak pipi Putri Luchen dengan kaki kirinya, tersenyum, dan berkata, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin untuk menguliti dan membuang tulangnya untukku. Aku bersemangat memikirkannya, sekarang aku akan mencobanya bersamamu. Dengan itu, Han Miaoyi mengulurkan tangannya dan meraihnya di bahu Putri Luchen. Ah! Teriakan Putri Luchen sekeras babi. Di belakang, Putri Keno memiliki tatapan mata yang tak tertahankan. Namun, dia tidak bisa memesan Han Miaoyi, kupas kulitmu, kamu akan jelek, hehe. Han Miaoyi memandang Putri Luchen dan berkata. Tidak, 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 teriak Putri Luchen. Namun, semakin keras dia berteriak, senyum Han Miaoyi semakin cerah dan bersemangat. Tolong selamatkan nyawanya. Ayo cari cara untuk menyelamatkan Fang Yu sekarang. Putri Jinwo di belakang tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Selamatkan Fang Yu. Di mana tuanku membutuhkan bantuanmu? Berhenti bicara, kalau tidak aku juga membencimu. Han Miaoyi menjawab tanpa menoleh ke belakang. Mendengar kata-kata ini, Putri Keno tercengang. Wah, pada saat ini, sesosok tubuh muncul di udara. Fang Yu lah yang telah kembali dari dunia rahasia. Yang runtuh. Fang Yu melihat sekeliling dan melihat Putri Jinwo, Han Miaoyi di danau di kejauhan, dan Putri Luchen yang diinjak-injak oleh Han Miaoyi dan berteriak berulang kali. Apa yang terjadi? Dia mengerutkan kening, sedikit bingung. Pada saat ini, Putri Jinwo juga memperhatikan penampilan Fang Yu, menatapnya, dan berkata dengan kaget, apakah kamu baik-baik saja? Apa yang bisa terjadi? Apa yang terjadi di luar dirimu? Fang Yu bertanya sambil mengangkat alisnya. Ada tanda-tanda jelas adanya perkelahian di mana-mana. Fang Yu memandang Han Miaoyi. Han Miaoyi sepertinya memperhatikan tatapan Fang Yu, menoleh, dan tersenyum, Tuan, Anda benar-benar ingin memuji saya kali ini. Saya membantu Anda melindungi Putri Jinwo. Oh, Fang Yu menatap Putri Jinwo lagi. Pada saat ini, Putri Jinwo kembali sadar dan memberitahu Fang Yu tentang situasi spesifiknya. Tolong, biarkan dia berhenti dan jangan bunuh Luchen. Putri Jinwo bertanya, nada bicaranya sekarang sangat berbeda dari sebelumnya. Bahkan mata yang menatap Fang Yu penuh rasa hormat, bukan lagi kesombongan sebelumnya. Dia ingin membunuhmu, tapi menurutmu sebaiknya kamu tidak membunuhnya. Fang Yu bertanya, ayah kerajaan tentu tidak ingin keturunan langsung kita saling membunuh. Dia bisa melakukan ini, tapi aku tidak ingin menjadi seperti dia. Putri Jinwo melirik ke arah Putri Luchen dan berkata dengan lembut. Jadi, baiklah, itu urusanmu, itu bukan urusanku, aku hanya mengambilkan telur untukmu. Fang Yu mengangguk. Setelah itu, dia melihat ke arah Han Miaoyi dan berkata, kamu dengar, bawa dia kembali. Han Miaoyi memandang Putri Luchen di kakinya, menghela napas, dan berkata, hei, aku akan membunuhmu lebih cepat jika aku mengetahuinya. Setelah berbicara, dia menjambak rambut Putri Luchen dan terbang kembali ke tubuh Fang Yu. Melihat kondisi Putri Luchen yang memprihatinkan, mata Putri Jinwo berkedip. Tentu saja dia tidak akan bersimpati pada Putri Luchen, tapi merasa sedikit sedih. Tuan, pujilah aku, pujilah aku. Han Miaoyi berjalan ke arah Fang Yu untuk meminta pujian, jika aku tidak melindunginya, dia pasti sudah mati, dan kesepakatanmu dengannya akan hilang. Fang Yu memandang Han Miaoyi, mengangguk, dan berkata, kerja bagus. Haha, kamu akhirnya memujiku, aku melakukannya lebih baik dari Han Miaoyi sebelumnya. Jika Han Miaoyi sebelumnya, aku pasti tidak berani berbuat apa-apa, jadi aku takut di sana dan tidak berani bergerak. Han Miaoyi tersenyum, untuk mengatakan, Fang Yu melihat ke atas dan ke bawah tubuh Han Miaoyi dan berkata, bersihkan darah di tubuhmu. Lumayan, tapi karena pemiliknya suka bersih-bersih, maka aku akan membersihkannya. Han Miaoyi berkedip dan berkata. Fang Yu mengabaikan Han Miaoyi, menoleh untuk melihat Putri Jinwo, dan berkata, telur binatang telah diambil, dan hal yang aku janjikan padamu sudah selesai. Selanjutnya,
Petik 2. Aku mengerti, aku akan membawamu ke dalam pengadilan Kekaisaran Pusat. Putri Jinwo segera berkata. Pada saat ini, Fang Yu menyipitkan matanya, dan berkata, bisakah kamu melangkah lebih jauh? Bawa aku langsung menemui Kaisar Iblis Kuno. Petik 2. Apakah kamu ingin melihat ayahnya? Mata Putri Jinwo penuh dengan keterkejutan. Ya, ada yang ingin aku bicarakan dengannya, kata Fang Yu. Apakah kamu kenal ayahku? Putri Jinwo bertanya dengan hampa. Aku tidak tahu. Katakan saja, ada seorang pria yang memintaku untuk mengirimkan sesuatu kepada Kaisar Iblis Kuno. Itu harus dikirimkan kepadanya secara pribadi. Fang Yu berkata, jadi aku ingin bertemu dengannya. Ini mungkin sangat sulit. Ayah tidak pernah melihat biksu asing, kata Putri Jinwo. Tidak apa-apa, kamu memikirkan cara, jika kamu tidak bisa berbuat apa-apa, ikuti saja apa yang kamu katakan sebelumnya, bawa aku dulu ke pengadilan Kekaisaran Pusat dan kirim aku ke bintang kegelapan di pengadilan Kekaisaran Timur, kata Fang Yu. Adapun untuk melihat Kaisar Iblis Kuno, kamu bisa melupakannya. Petik 2. Oke, Putri Keno mengangguk. Putri Luchen masih terkendali di udara, tidak bergerak, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Setelah itu, Fang Yu dan rombongannya kembali ke kamp asal. Tuan Tanah Keno memerintahkan anak buahnya untuk merawat Tuan Tanah Luchen sebelum mengirim mereka kembali ke Istana Kekaisaran Pusat. Setelah itu, Putri Jinwo membawa Fang Yu dan Han Miaoyi meninggalkan Zongyao Star dan menuju ke Istana Pusat. Ngomong-ngomong, Li Huo Jade, karena binatang suci api surgawi diubah oleh kekacauan dan api ilahi, bukankah telur binatang yang dilahirkannya? Fang Yu tiba-tiba memikirkan hal ini dan bertanya. Fang Yu sangat sederhana. Karena binatang suci Skyfire diubah oleh api ilahi kekacauan, maka telur binatang dari binatang suci api langit juga harus menjadi bagian dari api ilahi kekacauan. Bukankah sudah kubilang sebelumnya, telur binatang itu tidak berharga? Kata Li Huoyu. Kamu memang bilang begitu, tapi menurut logika normal, makhluk di dalam telur binatang itu menetas, dan pada akhirnya dia akan menjadi binatang suci Skyfire. Fang Yu sedikit mengernyit dan berkata, karena itu akan menjadi binatang suci Skyfire, maka, akhirnya menjadi bagian dari api suci kekacauan. Logika normal yang Anda katakan hanyalah sebagian dari logika makhluk hidup. Siapa yang menetapkan telur dapat menetaskan kehidupan baru? Li Huoyu bertanya secara retoris. Api suci yang kacau ini sendiri hanyalah sebuah bola api, tidak banyak bentuk yang aneh. Bentuk-bentuk ini merupakan eksternalisasi dari bentuk yang disebabkan oleh kebingungan kesadaran setelah terbagi menjadi beberapa bagian. Oleh karena itu, apa yang disebut binatang suci Skyfire, tidak ada sama sekali. Itu hanya produk dari kelompok kesadaran api ilahi yang kacau itu, sedangkan untuk apa yang disebut telur binatang, hal yang sama juga berlaku. Dengan kata lain, kesadaran kekacauan dan api ilahi berharap untuk menjadi makhluk dan binatang, sehingga ia memiliki bentuk eksternal dari binatang suci api langit, dan yang disebut telur binatang tidak lain adalah api ilahi kekacauan, produk yang diciptakan oleh kesadaran tidak memiliki arti substantif. Anda sendiri telah menjelajahi telur itu sebelumnya. Mata Fang Yu bergerak sedikit setelah mendengar kata-kata Li Huoyu. Memang benar, telur binatang itu tidak memiliki aura khusus. Namun, memang ada nafas kehidupan di dalamnya. Nafas itu dibuat secara alami. Singkatnya, telur binatang itu nilainya kecil. Li Huoyu berkata, jika itu benar-benar milik api ilahi yang kacau, sudah lama ku bilang padamu untuk menelannya, bagaimana bisa diserahkan? Kalau begitu, telur binatang itu sebenarnya adalah cangkang kosong, bukan apa-apa. Fang Yu mengangkat alisnya, Kaisar Monster Kuno membiarkan keturunannya mengambil risiko untuk mendapatkannya, murni sebagai sebuah pengalaman. Siapa yang tahu, mungkin mereka menganggap telur itu sangat berharga. Jawab Li Huoyu. Desir-desir, ketika Fang Yu sedang berbicara dengan Li Huoyu, mereka sebenarnya dalam keadaan berpindah-pindah. Meninggalkan Zhong Yaoxing, dia melemparkan sekitar selusin bintang, dan akhirnya berhenti. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Fang Yu memandang Putri Jinwo dan bertanya. Tunggu sebentar. Putri Keno mengangkat telapak tangannya. Pada saat ini, Fang Yu memperhatikan ada tanda yang jelas di kedua telapak tangan Putri Jinwo. Ini adalah tanda yang mirip dengan cetakan kaki, totalnya ada 3, menampilkan warna hitam, merah, dan ungu.
Apakah itu tanda unik dari garis keturunan kaisar monster kuno mereka? Fang Yu bertanya dalam hatinya. Bas, pada saat ini, telapak tangan Putri Keno bersinar. Dia meregangkan tubuh ke depan dan bergerak sedikit. Segera, sebuah celah terang muncul di depannya. Jelas sekali, ini adalah portal. Silakan masukkan, kata Putri Jinuo. Fang Yu melirik Han Miaoyi sebelum melewati celah terlebih dahulu. Han Miaoyi mengikuti dari belakang. Putri Keno melewati yang terakhir. Wah, setelah melewati celah, mereka sampai di sebuah dataran. Nampaknya kawasan ini belum pernah dibuka, dan dipandang mata penuh dengan gurun pasir, kecuali warna abu-abu dan kuning, tidak ada warna lain. Namun di tengah lokasi ini, sebuah platform teleportasi besar dibangun. Platform teleportasi ini setinggi menara, berdiri di atas gurun. Platform atas menyajikan persegi dengan banyak sisi dan sudut. Dan di 8 lokasi di bawah platform teleportasi, ada permata besar bercahaya biru. Batu ajaib luar angkasa. Ini adalah susunan teleportasi yang kami siapkan untuk menuju ke Istana Kekaisaran Pusat. Putri Keno berkata, bahkan Raja Iblis hanya bisa datang ke sini dengan izin untuk menggunakan susunan teleportasi. Dari sini langsung ke Istana Kekaisaran Pusat. Fang Yu bertanya, ya, 4 Istana Kekaisaran, Timur, Barat, Utara, Selatan, semuanya hanya memiliki satu susunan teleportasi, kata Putri Jinuo. Jika Raja Iblis tidak bisa menggunakannya dengan santai, itu pada dasarnya digunakan untuk memfasilitasi keluarga kerajaan Raja Iblis kunomu, kata Fang Yu. Petik 2 titik titik titik. Hampir seperti itu, jawab Putri Jinuo. Wah, Han Miaoyi menyelam dan terbang ke salah satu batu ajaib luar angkasa yang besar dan mengamati dengan rasa ingin tahu. Lihat saja, jangan menyentuhnya sembarangan. Fang Yu berkata pada Han Miaoyi. Oke. Aku hanya penasaran untuk melihatnya. Han Miaoyi menjawab, ada lagi yang perlu dipersiapkan. Jika belum, cepatlah. Fang Yu terbang ke depan, mencoba mendarat di platform teleportasi. Silakan tunggu beberapa saat. Putri Jinuo menghentikan Fang Yu. Hah, Fang Yu terkejut sesaat, karena jarak teleportasi yang sangat jauh, akan menimbulkan beban yang sangat besar pada tubuh biksu. Saat kita menggunakan susunan teleportasi, kita membutuhkan kendaraan sebagai pelindung. Seperti yang dikatakan Lord Keno, tangan kanannya menunjuk ke depan. Bas, pada platform di bawah, kilatan cahaya melintas, dan iblis serangga berbentuk kumbang muncul. Armor luar cacing itu bersinar dengan cahaya keemasan yang redup. Ini adalah iblis serangga emas, kita perlu menggunakannya sebagai kendaraan untuk berteleportasi, kata Putri Keno. Berapapun harga baju besi emas dan perak, ayo pergi, kata Fang Yu. Setelah berbicara, Fang Yu melihat posisi Han Miaoyi. Pada saat ini, Han Miaoyi terbang ke sisi lain, dengan rasa ingin tahu mengamati batu ajaib luar angkasa lainnya. Kemarilah dan pergi, kata Fang Yu. Han Miaoyi mendengar suara Fang Yu sebelum kembali ke puncak platform teleportasi. Tepat ketika Fang Yu dan Han Miaoyi hendak memasuki tubuh iblis kumbang emas, tubuh iblis kumbang emas bersinar dengan cahaya. Segera, 4 biksu iblis berjubah putih terbang keluar. Saya telah melihat Putri Jinuo. Keempat biksu itu membungkuk hormat kepada penguasa Keno. Kita akan pergi ke Istana Kekaisaran Pusat. Putri Jinuo melirik Fang Yu dan Han Miaoyi, lalu berkata, Yang Mulia ingin membawa keduanya. Salah satu biksu berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ya, Putri Jinuo menjawab dengan ringan. Yang Mulia, ini mungkin tidak sesuai dengan aturan, ini. Beku lainnya juga berkata dengan ekspresi malu. Mereka membantu saya dan memberikan kebaikan yang menyelamatkan hidup saya. Di mata Putri Jinuo, hanya ada warna dingin dan nada tenang. Tetapi ketika kata-kata ini keluar, keempat biksu di depan mereka mengubah wajah mereka. Kebaikan yang menyelamatkan jiwa, beban ini sudah sangat berat. Putri Keno sudah mengatakan ini, jika mereka berani menolak, mereka akan sedikit cuek. Karena kedua Yang Mulia memiliki anugerah penyelamat hidup untuk Yang Mulia, maka bawahan kita tidak akan lagi menghalangi. Keempat kultivator itu saling memandang, menundukkan kepala dan berkata. Putri Keno mengangguk ringan dan berkata, jangan khawatir, Anda dapat menghubungi saya secara langsung kecuali jika ada pertanyaan. Ya, keempat biksu itu menjawab lagi. Segera, Fang Yu dan Han Miaoyi disambut oleh apa yang disebut setan serangga emas. Di dalam Golden Beetle Demon ada aula yang sangat mewah.
Fang Yu dan Han Miaoyi duduk di sisi kiri aula. Namun Putri Keno juga tidak duduk di kursi yang tinggi, melainkan duduk di seberang. Jelas sekali, dia ingin mengungkapkan rasa hormat Yu dan Han Miaoyi. Putri ini cukup sopan. Fang Yu berpikir dalam hati, itu persis sama dengan yang dikatakan Raja Iblis Beize, itu tidak sombong dan disengaja. Setelah ketiganya duduk, tak lama kemudian, aku mendengar suara gemuruh. Boom! Setelah itu, seluruh aula bisa merasakan getaran yang jelas. Pada saat ini, susunan teleportasi di luar bintang bersinar sangat terang. Beberapa batu ajaib luar angkasa raksasa di bawah platform teleportasi melepaskan kekuatan luar angkasa yang agung. Desir-desir, iblis serangga emas di platform teleportasi, pada titik kritis tertentu, tiba-tiba menghilang. Memanggil, detik berikutnya, iblis serangga emas memasuki saluran luar angkasa yang sangat panjang. Di aula utama di dalam tubuh serangga iblis, rasa getaran juga menghilang. Menunggu di sini sesudahnya, Fang Yu bertanya, ya, itu akan memakan waktu. Jawab Putri Jinwo. Fang Yu mengangguk, bersandar di kursi, dan mengangkat kaki erlang. Han Miaoyi berdiri, berjalan ke atas aula, dan duduk di kursi tinggi. Haha, lebih baik duduk di sini daripada duduk. Han Miaoyi tersenyum. Fang Yu mengabaikan Han Miaoyi. Dan Putri Jinwo hanya menatap Han Miaoyi, dan tidak banyak bicara. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah menghubungi Kaisar Iblis Kuno? Bolehkah aku bertemu dengannya? Fang Yu bertanya. Saya telah mencoba menghubungi ayah Kaisar dan memberitahu dia tentang hal ini. Putri Jinwo berkata dengan lembut. Kenapa tidak begitu? Terus terang saja, katakan saja padanya bahwa aku memiliki sesuatu yang penting untuk diberikan padanya. Itu adalah item dari penyelidik bintang roda kematian. Fang Yu berpikir sejenak dan berkata, lewat sini, dia akan bersedia bertemu denganku, kan? Bintang roda kematian, penyelidik, mata indah Putri Jinwo melebar, dan ekspresi terkejut muncul di mata hitam putihnya. Ya, katakan saja padanya dan lihat bagaimana tanggapannya, kata Fang Yu. Petik 2 titik. Baiklah, akan kujelaskan padanya. Putri Jinwo mengangguk ringan. Saat ini, Fang Yu sudah menutup matanya. Putri Jinwo awalnya ingin bertanya pada Fang Yu tentang sesuatu, tetapi melihat Fang Yu langsung menutup matanya, dia harus menyerah. Setelah menutup matanya, Fang Yu melihat dirinya sendiri. Benar saja, di jantung tubuh roh Dao, warna kekacauan dan api ilahi telah sedikit berubah. Di dalam kobaran api, warna merah muda samar muncul. Fang Yu menatap api ilahi yang kacau ini, dan kemudian kesadarannya memasuki menara semesta. Di lantai 3 menara semesta, sosok emas kecil berdiri di depannya. Panggil, Fang Yu mengangkat telapak tangan kanannya, dan nyala api muncul di telapak tangannya. Cahaya merah muda samar berkedip di pinggiran api. Fang Yu memandang pria emas kecil di depannya dan sedikit menyipitkan matanya. Ledakan, detik berikutnya, sebuah telapak tangan meledak. Nyala api yang mengerikan menyapu pria emas kecil. Di depan, pria emas kecil, yang tidak bergerak, tiba-tiba mengangkat telapak tangannya. Bas, di depan telapak tangannya, sebuah tanda rumit yang besar terkondensasi segel dari sumber perlawanan. Ini adalah mantra pertahanan tingkat semi-abadi yang telah dikuasai Fang Yu. Ledakan, api Fang Yu meledak di rune ini, dan terdengar suara keras. Wah, pada saat ini, sosok Fang Yu melompat dan bergegas ke depan. Tiba-tiba, dia sampai di depan pria emas kecil itu. Sebuah pukulan, tiba-tiba dibanting, diledakkan ke dada pria emas kecil itu. Ledakan, suara teredam, manusia emas kecil tidak dibentengi, tetapi ia juga meledakkan perut Fang Yu dengan sebuah pukulan. Dengan pukulan ini, kedua belah pihak menerima pukulan keras dan mundur. Memanggil, Fang Yu tiba-tiba bergerak maju lagi dan memulai serangan kekerasan. Metode rahasia Raja Hantu, agar keterampilan tubuhnya diberkati secara ekstrim. Selama pertarungan, tubuhnya secara bertahap bersinar dengan cahaya keemasan, dan garis meridian muncul. Fang Yu membuka lapisan formulir. Pada saat yang sama, pria emas kecil yang dia hadapi secara bertahap menunjukkan garis meridian di tubuhnya. Jelas sekali, manusia emas kecil juga membuka lapisan bentuk secara bersamaan. Jika kamu tidak bisa menghancurkanmu, perlakukan itu sebagai latihan. Mata Fang Yu sangat menakjubkan, dan dia menyerang dengan panik. Bum bum bum. Di dalam lantai 3 menara semesta,
energi dahsyat terus meledak dan suara terus terdengar. Saya tidak tahu sudah berapa lama, Fang Yu duduk di tanah lantai 3 menara semesta, memandangi pria emas kecil di depan. Manusia emas kecil itu masih utuh, berdiri diam, tidak bergerak. Faktanya, selama pertempuran, Fang Yu memukul beberapa bagian tubuh pria emas kecil itu hingga roboh dan retakan muncul beberapa kali. Namun, dalam sekejap, retakan tersebut akan diperbaiki. Ini lebih cepat dari kecepatan perbaikan para dewa dan monster. Adapun Fang Yu sendiri, dia juga disakiti oleh pria emas kecil itu. Namun, pemulihannya juga sangat cepat. Kedua belah pihak telah bertarung lama, dan tidak ada cara untuk mengetahui pemenangnya. Jangan bilang pemenangnya, keuntungan sekecil apapun pun tidak bisa diambil. Fang Yu membanting Zhong Xiaojin dengan pukulannya, dan Xiaojin juga harus membanting Fang Yu dengan pukulannya. Kerusakan yang diderita kedua belah pihak dan kekuatan yang diledakkan adalah sama. Tidak mungkin, tidak ada cara untuk menghancurkan lawan. Sial, kesulitan menembus lapisan ketiga lebih besar daripada lapisan pertama dan kedua. Fang Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk. Saya pikir itu akan dilakukan dengan mudah pada awalnya. 166. Tuan tidak perlu berkecil hati, akan selalu ada jalan. Air mata dingin berdiri di samping Fang Yu dengan tangan di belakang punggungnya. Air mata dingin, apakah ada cara baik yang bisa kamu berikan? Atau, kamu akan membantuku langsung di samping? Fang Yu bertanya, menoleh untuk melihat air mata dingin ekstrim. Saya tidak dapat membantu Anda, Guru, saya adalah semacam kemampuan yang menjadi milik Anda. Jihan terus menjawab, bahkan jika aku benar-benar dapat membantumu, aku tidak dapat membantu. Lantai 3 menara semesta harus diuji oleh Tuan yang melakukannya sendiri. Petik 2. Saya tidak berkecil hati. Pria emas kecil ini dapat melatih keterampilan tangan dengan saya dari waktu ke waktu. Seperti yang Anda tahu, saya tidak dapat menemukan lawan setingkat ini di luar, kata Fang Yu. Saat Fang Yu masih berbicara dengan cryogenic thirst, dia tiba-tiba merasakan sensasi abnormal di dunia luar. Fang Yu mengerutkan kening, dan kesadarannya keluar dari menara semesta dan kembali ke dunia nyata. Begitu dia membuka matanya, dia melihat sepasang mata besar menghadapnya. Pupil, mata ini bersinar dengan cahaya merah darah yang samar, dan pesona jahatnya penuh dengan haus darah. Itu adalah Han Miaoyi, 78 Chinese Network. Saat ini, Han Miaoyi hampir berbaring di atas Fang Yu, memegangi leher Fang Yu dengan kedua tangannya. Tuhan, Tuan, apakah kamu sudah bangun? Melihat Fang Yu membuka matanya, Han Miaoyi tidak panik, tapi tersenyum dan bertanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Yah, aku mengamati keadaan tuanmu. Kamu tidur terlalu lama kali ini. Aku bertanya beberapa kali tetapi tidak menjawab. Orang-orang mengkhawatirkanmu. Han Miaoyi berkedip dan berkata, khawatirkan aku. Kurasa kamu ingin mencekikku saat aku tidak siap. Fang Yu memandang Han Miaoyi dan mencibir. Mencekikmu sampai mati. Tuan, mengapa kamu menganggapku seperti itu? Han Miaoyi membuka matanya lebar-lebar dan berkata, bagaimana aku bisa melakukan hal seperti itu? Aku tidak bodoh, aku tidak bisa mengalahkanmu, mengapa aku masih ingin? Jangan berpura-pura. Aku tahu kamu punya sedang berpikir untuk melarikan diri, berpikir untuk membuat masalah bagiku, dan tentu saja kamu mungkin ingin membunuhku. Fang Yu mengangkat alisnya sedikit dan berkata, tetapi saya harus mengingatkan Anda bahwa Anda harus benar-benar memprovokasi saya. Sekarang, saya akan mengurung Anda dan membatasi kebebasan Anda sampai kesadaran lain memimpin sebelum melepaskannya. Jika kamu tidak ingin kehilangan kebebasanmu, tahan saja dan berhenti main-main denganku. Kamu, Han Miaoyi mengertakkan gigi. Wajah cantiknya penuh amarah. Namun tiba-tiba, dia tersenyum lagi dan menarik tangannya. Tuan, jangan terlalu galak, saya tahu itu salah, atau Anda pukul saja saya, jangan marah, oke. Han Miaoyi tersenyum dan menyipitkan matanya, dan berkata dengan lembut, genit. Tapi jangan menggunakan terlalu banyak tenaga, kalau tidak aku akan menangis. Fang Yu mengerutkan kening. Han Miaoyi, yang didominasi oleh sifat iblis, memiliki kepribadian yang mudah berubah dan sangat sulit dipahami. Oke, kamu. Fang Yu hendak berbicara, namun saat ini, terdengar suara langkah kaki dari samping. Putri Jinwo berjalan ke aula utama dan melihat Han Miaoyi duduk di atas Fang Yu.
Dia segera berhenti dan berbalik.